dibawa ke masyarakat-masyarakat kecil. Kalau di Maroko ada wali namanya Sidi Laksemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di perkuliahan drainase dan sewerage. Kita sudah memasuki minggu ke-8 di dalam pertemuan drainase dan sewerage. Dan tema kita kali ini adalah perencanaan dimensi perpipaan untuk sewerage. Nah, sebenarnya untuk pertemuan kali ini merupakan satu rangkuman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah belajar yang penting di dalam perencanaan dimensi adalah kita mengetahui debit dari air limbah yang harus kita alirkan. Yang kedua, kita juga sudah mempunyai modal di dalam perencanaan hidrolika atau pengaliran di dalam saluran terbuka atau perpipaan. Sehingga dengan merangkaikan kedua hal itu kita sudah bisa merencanakan dimensi. Baik, nanti ada beberapa hal yang mungkin akan saya jelaskan di dalam video yang terpisah untuk detail di dalam perencanaan debit ya. Kita agak sedikit mundur, kemudian juga hidrolika. Baik, jadi di dalam perencanaan dimensi perpipaan sewerage ini tentunya kita harus mengacu pada sebuah standar ya. Jadi kalau di dalam pertemuan terdahulu kita sudah mengatakan bahwa ada NSPM yang harus kita penuhi, ya, terutama di sini adalah standar dan juga pedoman serta manual di dalam perencanaan saluran, baik untuk drainase maupun juga untuk air limbah. Mohon maaf, jadi di sini nih masih tertulis untuk drainase, tapi tidak sekedar untuk drainase, tetapi juga untuk air limbah. Ya. Kalau kita lihat ini adalah untuk air limbah. Baik, terus kemudian cara teknis yang kita acu salah satunya adalah di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2017. Ada baiknya mungkin saudara juga print, misalnya bagian pada perhitungan, ataupun saudara juga bisa melihat pada pedoman perencanaan teknik terinci sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPAL DT untuk khusus di buku A. Ya. Jadi di situ sudah dijelaskan tahapan-tahapan di dalam perencanaan untuk perpipaan sewernya. Nah, bagaimana tahapan perhitungannya? Yang jelas di sini kita berbasis pada data yang kita punyai. Dari data ini kita bisa memperhitungkan nantinya debit air limbah, debit minimum, rata-rata dan puncak. Ya. Materi sudah, tetapi barangkali penjelasan akan saya tambahkan. Kemudian dari pedoman tadi kita mempunyai kriteria desain, ya. Dengan kriteria desain dan kemudian perhitungan debit ini, maka kita bisa memperhitungkan diameter, ini yang paling penting, kemudian kontrol nantinya untuk kecepatan. Sedangkan kemiringan dan elevasi ini adalah dua hal yang kita dapatkan dari data sebenarnya. Ya, tetapi nanti kita bisa adjust lagi, kita bisa koreksi lagi sehingga dia memenuhi kriteria desain. Ya, jadi kita harus melihat mana yang merupakan data yang katakanlah kita hitung, mana yang data yang dia berasal dari kriteria desain. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung perhitungan bangunan pelengkap subsistem pengumpul ya. Nanti ada tambahan-tambahan misalnya untuk manhole ataukah untuk differentiated sewer dan seterusnya. Dari sini terakhir kita akan membuat gambar teknik berupa profil hidrolis dan memanjang. Jadi di sini skema ini saya ambilkan dari buku A untuk pedoman perencanaan teknik terperinci. Nah, di dalam desain ini tentunya kita harus melakukan investigasi awal. Dari mana investigasi awal ini dilakukan? Investigasi awal ini tentunya dilakukan dari peta-peta atau data-data yang ada. Kemudian mempertimbangkan desain dan memilih data dasar kriteria perencanaan tadi sudah, kemudian baru di desain sewernya, terakhir kita menyiapkan gambar-gambarnya sesuai skema tadi.
Untuk investigasi awal, tujuannya memperoleh data yang diperlukan untuk desain dan konstruksi. Yang kedua, merekam informasi yang berhubungan dengan kondisi lokal sebelum konstruksi. Ini penting sekali karena apa? Karena seringkali kondisi-kondisi yang di lapangan ini sudah berbeda dengan peta. Peta pun sebenarnya bukan sekedar peta, misalnya peta rupa bumi Indonesia ataupun peta apalagi atlas seperti itu, tetapi ini adalah berupa peta perencanaan yang dibuat dengan melakukan pengukuran di lapangan. Nah, sekarang ada banyak sekali metode pengukuran lapangan, misalnya yang umum dengan menggunakan metode-metode pemetaan lapangan. Ya, khususnya untuk jalur-jalur. Ya. Jadi di sini kita buat segmen tiap 25 meter atau 50 meter panjang gitu, tiap seksi seperti itu. Kemudian kita petakan potongan melintang dan memanjangnya. Ya, potongan melintang dan memanjang sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang kemudian ada pada segmen dari jalur kita. Tetapi itu lanjut setelah nanti kita lihat kondisi secara umum. Kondisi secara umum tentunya ya melalui peta-peta yang ada. Bisa juga kita menggunakan yang sekarang mulai lazim digunakan dengan menggunakan survei drone misalnya saja untuk pemilihan lokasi, ya, kemudian juga jalur-jalurnya dengan tracking GPS misalnya yang awal ya sebelum kemudian dilakukan pengukuran detail dengan menggunakan metode-metode pemetaan. Kemudian yang kedua merekam informasi. Tadi maaf ya, sudah ya merekam informasi. Nah, berkaitan dengan hal ini maka peta dan gambar lain berhubungan dengan lokasi harus bisa didapatkan. Ya, ini jadi syarat yang wajib atau harus ada adalah bahwa kita di sini harus mempunyai peta atau gambar. Ya, tidak bisa misalnya saja satu perencanaan siwar itu direncanakan tanpa adanya peta. Oke, jika peta yang lengkap tidak siap maka harus dilakukan survei. Ada atau tidak ini sebenarnya harus dilakukan survei ya. Survei ini tetap harus dilakukan. Kemudian hasil survei harus menunjukkan lokasi jalan, kemudian gang, jalan kereta, kemudian bangunan dan taman, saluran drainase, struktur lain yang mungkin terpengaruh adanya siwar serta sistem kontur yang lengkap. Jadi catatan di sini kenapa kemudian ini jadi penting karena di tiap titik barangkali nanti akan ada perbedaan metode konstruksi. Misalnya saja kalau kita melewati jalan kereta, maka struktur dari pipa yang ada di bawah jalan kereta ini harus memenuhi persyaratan dari Dinas Perhubungan misalnya saja khususnya untuk jalan kereta api. Ya, jadi memang strukturnya sangat khusus dengan izin yang khusus karena menyangkut keamanan perjalanan kereta. Kemudian gang ini juga penting. Ini karena ini terkait dengan masalah dimensi pipa nanti. Ya. Jadi jangan sampai kemudian dimensi pipa kita itu lebih besar daripada gangnya. Ya, ada kejadian misalnya saja karena mepet dengan pekarangan rumah dengan pagar rumah misalnya karena dimensi pipanya cukup besar sementara gangnya cukup sempit, maka pagar-pagar rumah ini ambruk. Ya, atau ambles sehingga ini tentunya menambah biaya bagi kontraktor nantinya. Terus yang kedua bahwa sistem kontur atau elevasi ini juga harus lengkap. Ya, karena apa? Karena kita mengandalkan pada sistem gravitasi. Dalam sistem gravitasi maka beda tinggi itu menjadi sangat penting sekali karena dia akan menentukan yang pertama dimensi pipanya tentunya, yang kedua adalah dia akan menentukan kecepatan aliran, ya, ketiga dia akan menentukan kedalaman dari penanaman pipa. Ya, jadi pada saat kemudian arealnya datar misalnya saja atau jalurnya menaik, ya, tentunya ini tidak menguntungkan untuk sistem gravitasi. Karena apa? Karena nanti tentunya penanaman pipanya akan menjadi terlalu dalam. Hal lain yang didapatkan misalnya ada elevasi ambang gedung dan kedalaman basement, ya. Jangan sampai kemudian kita terobos basement dari gedung, kemudian karakter usia konstruksi penutup jalan di mana siwar akan diletakkan, dan ada masalah kestabilan dari galian nanti. Kemudian lokasi pipa air dan gas listrik. Nah, ini juga penting, misalnya pipa-pipa PDAM, kemudian juga gas dan listrik. Jadi jangan sampai ada
galian itu kemudian nabrak dari pipa air ataupun gas dan listrik serta struktur bawah tanah lainnya. Kemudian ada data hujan dan karakter tanah ya, terkait dengan konstruksi nanti. Kemudian persiapan peta dan profil. Ya tadi kalau untuk peta awal digunakan peta 1:2500. Tetapi apabila dapatkan banyak struktur di bawah jalan, maka dibutuhkan peta dengan skala 1:500 atau kurang. Ini menjadi memang sangat detail sekali. Untuk profil perencanaan elevasi jalan, di bagian tengah harus terlihat tiap 15 meter, ya, maksimal 25 meter. Dan perubahan slope yang tajam. Jadi pada saat di situ ada slope yang tajam, maka intervalnya bisa diperpendek. Kontur diplot tiap interval 0,5 meter. Ya. Jadi nanti kalau kita punya satu lokasi seperti itu, ya karena ini detail, maka ini kontur ini ya dia harus beda tingginya adalah sekitar 0,5 meter. Pada laporan kelayakan untuk perencanaan, umumnya menggunakan sistem secara keseluruhan. Ya, jadi kalau sistemnya keseluruhan, maka digunakan peta 1:10.000 atau 1:20.000. Nah, seperti ini kira-kira jalan ya. Kemudian di sini titik-titik ini sebenarnya menunjukkan elevasi. Ya, dari elevasi ini nanti kita bisa membuat kira-kira arah pengaliran itu kemana. Ya, jadi secara umum general kita buat berdasarkan pada peta kontur, ya, peta situasi. Kemudian yang kedua ada pertimbangan dasar perencanaan. Pertimbangan ini meliputi perkiraan debit air buangan atau air limbah pada tahun rencana dan evaluasi kondisi lokal yang mempengaruhi perencanaan. Kondisi lokal ini misalnya adalah rencana tata ruang wilayah misalnya, ya, yang berpengaruh pada perkembangan dari satu lokasi. Kemudian pemilihan desain untuk persamaan hidrolis, alternatif material pipa dan ukuran terkecilnya, kecepatan minimum dan maksimum, serta slope alternatif jalur perpipaan. Kemudian ada evaluasi menggunakan curve sewer, ya, jadi beberapa lokasi apakah kemudian harus menggunakan sewer yang dia agak melengkung gitu, walaupun ini kemungkinan akan dihindari. Kemudian pemilihan kebutuhan atau pemilihan perlengkapan dari sewer serta review kebutuhan fan untuk sewer. Nah, ini contoh bahwa sebenarnya di dalam perencanaan pengaliran perpipaan, pengaliran air limbah, sistem perpipaannya itu ada atau bisa dibuat dalam beberapa alternatif. Yang tentunya ini ujung-ujungnya akan menyangkut masalah kemudahan dari konstruksi serta biaya, ya, dua hal itu. Jadi bisa jadi untuk peta yang sama, lokasi yang sama, jalur perpipaan yang dibuat itu juga bisa berbeda. Ya. Misalnya di dalam tugas perencanaan saudara mendapatkan satu lokasi misalnya saja untuk perpipaan air limbah. Maka 2 orang mahasiswa atau lebih ini bisa saja ya jalur perpipaannya itu akan berbeda. Ya, tetapi karena di dalam tugas itu tidak ada batasan untuk metode konstruksi dan biaya, maka kemungkinan perbedaan itu bisa terjadi karena adanya analisis terhadap peta misalnya saja dan analisis terhadap kepadatan penduduk. Jadi kalau kita melihat di sini, ya kita melihat ujung dari peta ini ada di atas, sama-sama di atas, tetapi bagaimana kemudian mendesain dari perpipaan utamanya, ya kita lihat di sini. Dan di sini ini tentunya memberikan perbedaan, walaupun mungkin nanti secara umum, ya dan pasti untuk debitnya ini pasti akan sama, tetapi dimensi pipa kemudian juga kemiringan dan seterusnya ini kemungkinan akan berbeda. Nah dari alternatif ini skenario yang kita buat ini tentunya akan menghasilkan perencanaan yang juga akan berbeda. Ya ini masih seperti ini, dibuat seperti apa misalnya. Jadi ada 4 alternatif misalnya untuk satu peta lokasi yang sama. Dan ini wajar saja dalam perencanaan karena tentunya ada banyak sekali pertimbangan, terutama nanti pada saat kita sudah ada di lapangan. Nah, setelah kita menentukan jalur, ya jalur ini tentunya nanti terkait dengan blok-blok layanan. Ya, saya janji nanti akan ada satu bagian khusus untuk menjelaskan blok ini.
Nah, kita akan lakukan yang pertama adalah analisis debit. Analisis debit sudah kita lakukan misal di pertemuan kelima kalau tidak salah ya. Silakan dipelajari di situ. Intinya sebenarnya sama. Kalaupun ada beberapa perbedaan, perbedaan itu sebenarnya pada pendekatan-pendekatannya. Misalnya begini, bagaimana jumlah populasi di sini ini ditentukan berdasarkan satu kepadatan penduduk, sementara satu kepadatan penduduk di sini kita mempunyai apa yang disebut dengan kepadatan penduduk neto ataupun kepadatan penduduk bruto. Ya. Apa itu kepadatan penduduk neto? Apa itu kepadatan penduduk bruto? Jadi kalau kepadatan penduduk neto, ya di sini neto itu sebenarnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas area terbangun. Sedangkan yang bruto, ya ini neto ya. Sedangkan yang bruto ini sebenarnya adalah jumlah penduduk. Penduduk ini adalah penduduk proyeksi tentunya dibagi dengan luas area total. Jadi begini, kalau kita misalnya punya satu area seperti ini, ya anggap jabatannya, maka kan tidak semua area ini dia area terbangun. Terutama kalau ini di luar perkotaan. Tapi kalau perkotaan, seluruh area ini adalah area yang terbangun. Nah, kita punya misalnya ada satu bagian yang tidak terbangun. Misalnya di sini luas area total adalah 1.000 hektar. Sementara terbangun adalah misalnya saja 800 hektar. Maka kalau jumlah penduduk misalnya 100, maaf, jumlah penduduk misalnya 100.000, kalau kita punya jumlah penduduk 100.000 misalnya saja, maaf ya, maka kalau kita hitung secara neto, maka di sini 100.000 dibagi dengan 800 hektar. Sementara kalau bruto dihitungnya adalah 100.000 dibagi dengan 1.000 hektar. Nah, ini tentunya akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, yang digunakan kita akan cenderung menggunakan yang bruto. Ya, bisa juga pendekatan ini dilakukan dengan pemetaan untuk bangunan, ya, dengan pendekatan jumlah bangunan. Intinya bahwa di sini kita hitung bahwa debit air limbah domestik ini berasal dari debit air limbah total ini dihitung berdasarkan yang berasal dari rumah tangga atau domestik. Kemudian yang berasal dari non rumah tangga ditambah dengan adanya infiltrasi dan inflow seperti yang kita pelajari di pertemuan kelima. Yang kedua adalah perhitungan dimensi perpipaan, ya. Dari dimensi perpipaan ini pada pertemuan ke-7 ada review dari hidrolika kita menggunakan perpipaan, ya. Kita menggunakan perpipaan di mana perpipaan itu dia tidak penuh alirannya, ya. Di sini yang kita sebut sebagai tinggi renang. Ini adalah air, kemudian ini udara. Nah, dari sini kalau kita mempunyai ini diameter total, ya, diameter dari pipa, sementara di sini adalah D kecil yang merupakan ketinggian dari air limbah. Maka kita akan mempunyai rasio D per D, ini D kecil per D besar. Ya. Ini sebagai perkiraan awal, misalnya kita gunakan rasio 0,6 sampai 0,8 misalnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian tidak sampai rasio D per D-nya adalah 1? Nah, kalau rasio D per D, D kecil per D besarnya sama dengan 1, maka pada saat peak nanti ada kemungkinan bahwa sifat dari aliran ini bukan lagi aliran terbuka, tetapi aliran tertutup. Ya, artinya apa? Aliran yang mempunyai tekanan. Kalau aliran ini bertekanan, ya tentunya ini akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang kurang menguntungkan di dalam pengalirannya.
Kemudian dari D per D ini dapat ditentukan debitnya di sini adalah debit peak ya. Debit adalah debit saat puncak, Q peak per Q full-nya. Ini menggunakan analisis dari apa namanya itu, nomogram hidrolik untuk pipa bulat ya. Kemudian kita bisa menghitung Q penuh atau Q full-nya. Ya, Q full sama dengan Q peak. Q peak ini kita dibagi dengan rasionya yang kita dapatkan dari nomogram. Kemudian nilai N sudah kita tentukan berdasarkan pipa yang digunakan. Slope ditentukan secara ini bukan ditentukan. Coba-coba di sini artinya begini. Kita gunakan terlebih dahulu slope yang ada di dalam peta ya. Setelah itu kita adjust lagi nanti misalnya saja kecepatannya tidak memenuhi pada bagian kontrol misalnya. Ya. Ini dasarnya adalah persamaan Manning ya, yang kemudian sudah kita apa namanya itu kita olah untuk mendapatkan diameter. Jadi kalau kita punya persamaan Manning sebenarnya adalah V sama dengan 1/N R 2/3 dikalikan dengan S pangkat setengah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita punya kalau Q sama dengan A dikalikan V. Nah, A di sini adalah A untuk dimensi saluran yang bulat ya. Kita dapatkan luasnya PD 1/4 PD kuadrat gini. Ya, dikalikan dengan V-nya dengan analisis hidrolik untuk R yang berupa juga saluran bulat. Ya, sehingga didapatkan bersamaan ini. Maaf, meloncat. Ya, kemudian diameter pendekatan ditentukan, panjang pipa bisa dimasukkan. Nah, ini kalau dari buku pedoman apa namanya itu perencanaan teknik terperincinya seperti ini. Tentukan rasio D per D-nya ya dari 0,6 sampai 0,8, kemudian tentukan rasio VP per VF dan seterusnya. Ini dari menggunakan grafik ya, analisis hidrolis, nomogram, kemudian tahapan yang dilakukan, tentukan titik rasio sesuai kriteria, kemudian buat garis memotong dan seterusnya. Ini di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan. Ya, terus sampai di sini sehingga nanti ujungnya adalah kita bisa mendapatkan diameter pipa. Nah, bagian selanjutnya adalah untuk kontrol. Jadi di dalam perhitungan ini kita perhitungannya seperti dibalik. Kalau di awal tadi kita dari rasio D per D kemudian mendapatkan dimensi pipa, sekarang dengan dimensi yang didapatkan kita untuk mencoba membalik perhitungannya, urutannya ya maksudnya, sehingga kita bisa dapatkan kecepatannya. Lagi-lagi ini menggunakan analisis dari grafik ya, analisis dari grafis. Q full kita hitung sama ini basisnya adalah persamaan Manning ya, kita dapatkan Q peak per Q full, kemudian dibalik kita dapatkan D per D, dari D per D didapatkan V peak per V full-nya ya. Sehingga nanti dapat kita gunakan, kita hitung kecepatan pada saat penuh adalah debit penuh dengan diameter pendekatan ya, diameter baru dibagi dengan luasan area pada kondisi diameter pendekatan. V full-nya sama dengan Q full dibagi luasan area untuk saluran bulat. Ya, kemudian dengan pada saat Q peak didapatkan V peak dan diameter pendekatan adalah rasio V peak per V full dikalikan dengan V full-nya. Nah, lebih mudahnya sebenarnya kita bisa menggunakan Excel ya seperti ini. Jadi di sini adalah perhitungan untuk dimensi. Ya, sampai kita dapatkan diameternya. Jadi di sini adalah diameter yang kita dapatkan dari hasil hitungan. Di sini kita bulatkan. Pembulatan ini artinya mengacu pada diameter yang ada di pasaran ya, atau yang lazim digunakan. Nah, kemudian kita lakukan kontrol untuk perhitungan sehingga didapatkan VPIC-nya ini. Apabila nanti VPIC ini belum memenuhi, maka kita harus mengkoreksi ya, terutama pada slope-nya ya, jadi pada penanaman pipa ini. Jadi apa namanya itu penanaman pipa ini kita buat terlebih dahulu salurannya sama ya dari ke mana ya, level muka tanah, level puncak, level dasar pipa. Nah,
Ini slope awal ini kita gunakan slope dari analisis di peta. Setelah slope di peta belum memenuhi, ya, maka kita ganti, ya, kita tambahkan misal saja atau kita kurangi kalau kecepatannya terlalu besar, sehingga pada akhirnya nanti V-peak di sini ini bisa memenuhi dari kecepatan kriteria desain. Ya, Anda bisa lihat ini ada saluran, kemudian segmennya, manhole mana kemana, kemudian luasan service areanya. Nah, kemudian ada populasi. Jadi populasi tadi kalau sudah kita tentukan kepadatan netonya, maka populasi adalah jumlah luasan service area dikalikan dengan kepadatan neto. Ya, kemudian di sini ada debit air limbah domestik, non domestik, ya, pendekatan PE bisa digunakan. Kemudian ada infiltrasi, ya, kita hitung, kemudian kita dapatkan, kita jumlahkan Q rata-rata. Q kumulatif ini adalah pada saat saluran itu bertemu. Ya, kita dapatkan Q kumulatif, kemudian kita hitung faktor peak-nya dengan mengalihkan Q kumulatif ini dengan faktor peak. Kita dapatkan Q peak, ya. Kemudian di sini adalah perencanaan pipanya. Ini adalah perencanaan untuk debit, kemudian ini perencanaan untuk pipa. Ya, ini untuk debit, kemudian ini perencanaan dimensi, sementara ini adalah kontrol, ini adalah data dan juga analisis nanti untuk penanaman pipanya. Oke, ini sudah kalau sudah dihitung nanti tentunya kita lihat seperti ini, ya. Jadi bisa dilihat di sini ada pipa, ya, ini ada muka tanah, ya, di bagian atas ini. Ya, bagian atasnya ada muka tanah, kemudian di bawah ini ada saluran, ya, kemudian ada elevasinya di sini. Ya, kemudian ini jalur atau peta situasi yang ada di lapangan. Baik, mungkin untuk seperti itu dulu apa namanya itu rangkuman dari tahapan kita di dalam perencanaan. Nanti tentunya ada tugas yang bisa saudara kerjakan, ya, sebagai latihan, ya, latihan di dalam perhitungan dimensi dari saluran ini. Demikian pertemuan dari kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.